Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, peserta mata kuliah Teknologi Komunikasi dan Informasi, selanjutnya kita menjelaskan topologi jaringan. Topologi jaringan menggambarkan struktur suatu jaringan atau bagaimana sebuah jaringan itu didesain sesuai dengan kebutuhan user atau pengguna. Topologi jaringan ini sangat erat kaitannya dengan metode akses, media pengirim, dan penerima yang digunakan. Topologi jaringan sangat tergantung pada letak geografis masing-masing terminal, kualitas kontrol yang dibutuhkan dalam komunikasi, serta kecepatan dari pengiriman data. Bentuk topologi dapat dibagi dua, yaitu topologi fisik dan topologi logik. Topologi fisik itu menunjukkan bagaimana pemasangan kabel-kabel secara fisik. Sementara topologi logik adalah bagaimana alur informasi, alur data yang bekerja di dalam jaringan itu. Secara umum ada beberapa topologi yang digunakan saat ini. Yang pertama, topologi bus. Topologi bus ini menggunakan satu kabel utama yang menghubungkan berbagai klien atau anggota jaringan untuk mengakses data atau bertukar data antara satu dengan yang lainnya. Kita bisa lihat di sini, di dalam gambar ini, ada server, kemudian server atau pusat data ini terhubung dengan satu kabel utama, kemudian setiap workstation, klien atau anggota jaringan terhubung ke kabel utama sehingga bisa mendapatkan data yang ada di dalam server atau bertukar data antar satu perangkat dengan perangkat lainnya. Topologi yang kedua adalah topologi ring atau cincin. Topologi ring atau cincin menghubungkan beberapa komputer di mana ujung jaringan tersebut dipertemukan kembali sehingga membentuk lingkaran. Di dalam gambar ini kita bisa melihat di sini ada file server, kemudian ada lingkaran yang merupakan jaringan penghubung antar satu perangkat dengan perangkat lainnya. Ini adalah topologi ring atau cincin. Selanjutnya adalah topologi star atau bintang. Dalam topologi ini, setiap komputer atau klien atau anggota dari jaringan itu melewati sebuah hub atau penghubung untuk bertukar data atau berkomunikasi antar satu dengan lainnya. Fungsi dari hub ini sebagai pengendali atau penghubung dari setiap aktivitas komunikasi maupun pertukaran data yang ada di dalam jaringan ini. Selanjutnya topologi tree atau pohon. Topologi ini dirancang seperti pohon yang memiliki cabang-cabang. Topologi ini bisa disebut perpaduan dari topologi bus dan topologi star. Di dalam gambar ini kita bisa melihat di sini ada satu kabel utama yang menghubungkan komputer-komputer atau perangkat-perangkat di dalam jaringan ini. Kemudian di dalam satu hubungan ini
dibuat lagi cabang-cabang untuk menghubungkan komputer atau perangkat lainnya di dalam sub cabang-cabang yang ada di dalam jaringan itu. Jadi ini seperti model pohon yang punya batang, punya dahan, dan punya ranting-ranting. Selanjutnya, topologi web. Topologi web atau jaring digunakan untuk menghubungkan setiap titik, setiap perangkat di dalam jaringan itu yang memungkinkan setiap perangkat atau setiap titik itu berhubungan satu sama lain secara langsung. Tentu jaringan ini membutuhkan banyak sekali kabel karena setiap perangkat atau jaringan ini harus bisa terhubung secara langsung antara satu sama lain. Sehingga konfigurasinya sangat rumit karena membutuhkan banyak sekali hubungan di dalam jaringan ini, dan lalu lintas data yang bekerja di dalam jaringan ini juga sangat cepat dan sangat kompleks. Topologi ini bisa kita temukan pada wide area network atau jaringan internet atau jaringan selular. Ketika kita menelpon, maka kita bisa langsung terhubung dengan pesawat telepon yang dituju. Saudara sekalian, selanjutnya kita membahas transmisi. Transmisi adalah pertukaran pesan. Ketika kita mengirimkan data atau informasi dari satu perangkat kepada perangkat lain, kita butuh media transmisi atau alat-alat penghantar dari pengirim kepada penerima. Media transmisi itu dapat berupa kabel-kabel maupun menggunakan gelombang elektromagnetik, menggunakan gelombang radio atau nirkabel. Jika kita menggunakan kabel, tentu banyak sekali kabel yang digunakan seperti kabel UTP, kabel STP, kabel koaksial maupun fiber optik. Sedangkan nirkabel menggunakan gelombang elektromagnetik, frekuensi radio seperti yang digunakan oleh pemancar radio, pemancar televisi, atau komunikasi di dalam penerbangan yang memungkinkan satu perangkat dengan perangkat lain bisa bertukar data tanpa menggunakan penghantar fisik atau kabel. Ada beberapa band frekuensi yang digunakan saat ini seperti very low frequency, medium frequency, high frequency, very high frequency, ultra high frequency, super high frequency, dan extremely high frequency. Ini semua punya penggunaan masing-masing, punya karakteristik jaringan masing-masing yang digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Saudara sekalian, pembahasan terakhir dalam materi ini adalah pemanfaatan jaringan dalam prodi Anda dan pengembangan profesi yang Anda geluti. Tentu saja jaringan komputer, jaringan elektronik, atau jaringan telekomunikasi telah menjadi satu kebutuhan bagi masyarakat, bagi para profesional, maupun bagi organisasi yang ada saat ini. Kita bisa menggunakan perangkat-perangkat dan jaringan komputer untuk mengembangkan organisasi kita, mengembangkan bidang keilmuan kita, atau mengembangkan profesi yang kita geluti.
seperti bidang-bidang keilmuan yang kita ikuti di dalam lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, yaitu ilmu komunikasi, jurnalistik, manajemen dakwah, bimbingan penyuluhan Islam, komunikasi penyerahan Islam, pengembangan masyarakat Islam, kesejahteraan sosial, dan manajemen haji umrah. Tentu perlu memanfaatkan jaringan komputer, jaringan elektronik ini dalam pengembangan prodi, peningkatan pelayanan sosial, dan peningkatan kualitas profesi. Begitu pula dalam bidang-bidang ilmu yang lainnya, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu eksakta, semuanya bergantung pada kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga penerapan, pemanfaatan jaringan elektronik, jaringan komputer ini tidak bisa dipisahkan di dalam pengembangan dan kemajuan prodi dan peningkatan profesi dalam bidang apapun. Demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.